Pengalaman ketika mendaftar dan perasaannya ketika diterima. Satu minggu ketika dapat HP itu nggak mau lagi baca Al-Quran itu. Cuman bisa lewat HP. Pengen peluk keluarga. Ceritakan pengalaman ketika mendaftar dan perasaannya ketika diterima. Silakan. Pengalaman saya ketika pertama kali mendaftar di TL ini, saya sangat senang. Kenapa? Karena di sini itu 10 bulan dan juga gratis. Kesan pertama apa ketika masuk di Tafis Leadership Pekanbaru dan jumpa dengan teman baru? Kesan yang pertama sekali itu, yang pertama tentu bahagia karena bisa bertemu dengan beberapa teman dari penjuru kota, yang dari Lampung, Lamongan, Medan, Jawa Tengah. Nah, tentu itu merupakan sesuatu perasaan yang sangat bahagia sekali. Nah, ditambah lagi diantar oleh keluarga. Jadi kesan masa pertama kali di TL ini tuh saya sangat senang ya kesannya. Jadi ketika jumpa sama teman baru itu saya senang gitu ya kan. Diajak panahan pertama kali gitu kan. Diajak ngomong bareng, kita takutin digelap-gelap gitu. Jadi itu kesan yang paling Berkesan. aneh lah bagi saya gitu. Jadi Aneh, tapi berkesan juga. Tapi mantap juga. Ya pokoknya keren lah. Hal yang paling disuka selama berada di Tafis Leadership Pekanbaru. Jadi hal yang paling yang saya suka di TL itu banyak kegiatan. Jadi setiap kali enak TL itu libur, dia teman futsal, diajak teman tokoh, diajak jalan-jalan juga. Bahkan di hari Minggu itu juga kita dikasih izin jalan-jalan ke wisata baru ini. Jadi itu yang paling saya senang. Dan dapat kenalan baru juga sama orang-orang DRT gitu kan. Jadi bisa kenal lebih banyak lagi dan memperbanyak relasi gitu. Wah, keren. Tepuk tangan dong buat Ya, hal yang paling disuka tadi banyak ya, kayak banyak kegiatan. Lalu kegiatan yang paling disukai kita ada halaqah Al-Quran, tahfiz. Nah, itu kan kita jadi deket sama Al-Quran, bisa lebih deket lah. Kalau di luar kita nggak tahu ya bisa deket atau nggak, tapi di sini kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah banget itu rasanya. hal apa yang paling tidak disukai selama berada di Tafis Leadership Pekanbaru? Hal yang tidak disukai ketika di TL itu ya ketika libur. Ketika libur nggak suka. Ketika libur tuh Sabtu Minggu lah Ustaz. Sabtu Minggu ketika dapat HP itu nggak mau lagi baca Al-Quran gitu. Satu hal yang tidak saya sukai di sini adalah ketika tidak ada hujan dan suhunya lagi tinggi. Jadi kan setiap hari kita harus ke masjid dan itu kita harus panas-panasan. Kalau panas itu di sana suasana kita mau hafal itu jadi terganggu. Makanya itu yang nggak saya sukai, mengganggu kita menghafal itu. Jadi kalau misalkan suhunya enak, nyaman, ataupun kita mungkin di tempat yang nyaman, itu nyaman. Susah atau mudah menghafal itu kenapa? Susah atau mudah dalam kita menghafal Al-Quran itu bukan karena EQ kita rendah atau tinggi, tetapi mudah ataupun susah itu tergantung niat dalam hati dan usaha kita yang gigih. Jika niat kita kuat dan kita ada usaha di situ, maka di situ akan mudah kita untuk menghafal Al-Quran. Kira-kira yang bikin deg-degan selama di Tafis Leadership Pekanbaru apa? Yang paling bikin deg-degan di Tafis Leadership itu disuruh tasmid ketika persiapan belum matang. Wah, Kita deg-degan banget ya. Di depan jamaah masjid. Nah, yang paling deg-degan itu ketika kita berangkat masjid. Kebetulan kita dekat SMK. Nah, jadi ketika melintas depan itu ada SMK tuh deg-degan kali rasanya. Itu sih yang bikin deg-degan. gara-gara apa tuh? Gak tahu gara-gara apa. Pokoknya deg-degan aja. Dilihatin. Oh, Dilihatin. Berita wanita. Iya. Jadi itu deg-degan kali. Oh, bagaimana
tanggapan dengan pengelolanya atau pengajarnya? Jadi tentang Ustaz Khairil orangnya nggak pernah marah gitu, jadi enak aja gitu kalau cerita gitu. Lagi kita kalau dia lagi melanggar peraturan, ada nggak pernah marah sama sekali gitu. Dia cuma nasihat, negur gitu kan, jadi enak gitu lah. Tapi untuk Ustaz Adi juga, kalau Ustaz Adi bagi saya ya, kalau saya mau keluar mau ke meja itu, Ustaz Adi kan lagi duduk di lobi itu. Jadi kalau saya mau keluar itu, saya agak deg-degan juga gitu. Padahal kan Ustaz Adi itu lihat saya gini. Tadi ngapain? Takutnya ada yang salah saya sama Ustaz Adi gitu gimana gitu. Kadang-kadang kalau lagi mau masuk ke asrama gitu, ada lagi duduk sudah lagi di lobi kan, tinggal lagi saya bilang salam assalamualaikum. Tadi bilang gini, salam. Jadi salah apa saya gitu Ustaz Adi gitu. Jadi aku saya kegeeran gitu. Di sini kan ada 2 ustadz, ada yang bagian takbir dan juga leadership. Nah, di sini sama-sama bagus, enak gitu ya. Ustadz-ustadznya ramah-ramah gitu ya, peduli kepada santri gitu ya. Jadi intinya seneng lah di takbir leadership ini. Pengalaman apa yang paling berkesan di takbir leadership Pekanbaru? Pengalaman yang paling berkesan bagi saya sendiri selama di TL, yakni saya bisa mengimplementasikan ilmu, salah satunya adalah ilmu leadership, di mana pas kemarin kita mendatangkan tamu nasional, ya internasional malah, yaitu Babeh Jamil, Coach Jamil, di mana saya sendiri berkesempatan menjadi Master of Ceremony atau MC-nya di salah satu seminar beliau yang ada di Pekanbaru, dan itu adalah salah satu momen yang tidak terlupakan bagi saya dan juga bagi teman-teman semua. Banyak sekali ya pengalaman yang berkesan di Tahfiz Leadership ini. Salah satunya kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh hebat. Lalu ada satu juga kemarin tuh kita santri-santri ditugaskan untuk menjadi pengasuh lah atau musyrif di Pondok Khairul Ummah. Nah, itu salah satu pengalaman yang berkesan, kita bisa langsung kan diajarkan untuk bagaimana sih cara mendidik santri-santri. Nah, itu suatu pelajaran yang sangat berkesan bagi saya. Perubahan yang paling dirasa pada diri sendiri sampai saat ini? Alhamdulillah, perubahan yang saya rasa selama TL ini banyak sekali perubahan. Banyak ya, salah satunya dari pertamanya tidak bisa percaya diri sampai sekarang agak bisa percaya diri. Kemudian lebih disiplin, kan? Kemudian bisa bisa ditampil di masjid dengan digunakan oleh masyarakat dengan segala macam lah. Itu kemudian mengajar di SMK juga. Jadi Pembelajaran ya. perubahan yang pertama sekali itu dirasakan ketika berada di TL. Pertama itu pikiran itu lebih kebuka. Jadi tahu planning ke depan itu mau ngapain, mau ngelakuin tamat dari sini mau ngapain gitu. Terus juga mental kita dilatih terjun ke masyarakat. Apa motivasi terbesar ikut Tahfiz Leadership Pekanbaru? Motivasi saya mengikuti takbir leadership yaitu saya ingin menjadi pemimpin yang mempunyai hati dan pikiran yang selalu sambung dengan Al-Quran. Saya ingin suatu saat nanti saya ingin mempunyai sebuah yayasan Istana Yatim. Karena apa? Karena Istana Yatim itu kita bisa dekat dengan anak-anaknya baginda Rasulullah. Maka dari itu saya ingin di sini melatih mental, melatih diri, melatih kepercayaan agar saya bisa membangun cita-cita tersebut. Jika orang tua ada di depan Mas Arif saat ini, apa yang mau disampaikan kepada kedua orang tua? Saya akan sampaikan kepada beliau, Bapak, Ibu, terima kasih karena telah meridhoi saya, merestui saya untuk masuk ke dalam Tahfiz Leadership.
dan saya akan peluk bapak dan ibu saya. Kemudian saya ucapkan alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau berkali-kali. Saya berterima kasih kepada orang tua yang telah mengubah hidup saya, yang awalnya saya tidak paham agama dan akhirnya sampai umur saya 20 tahun ini paham tentang agama. Jadi berterima kasih juga untuk kepada mama, meskipun mama juga orangnya suka ngomel gitu. Jadi kalau Nawir malas gitu, mama juga suka meskipun ngomel juga kan, itu mungkin tandanya sayang mama kepada Nawir gitu. Terus juga untuk ayah, meskipun ayah juga orangnya pendiam, jadi saya ingin sekali dimarahi sama ayah gitu. Umi, Abi, makasih udah mendidik Farhan dari kecil sampai sekarang. Udah selalu memberikan hal-hal terbaik untuk Farhan dari kecil. Gak pernah mau anaknya untuk jatuh ke suatu hal yang salah, selalu diarahin. Makasih banget. Itu yang membuat Farhan merasa selalu terlindungi, selalu ada benteng ketika mau melakukan hal-hal yang salah. Makasih Umi Abi. Semoga kita semua bisa dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama, ibu, ayah, tolong ketika sesudah sholat, tolong doakan anakku ini menjadi anak yang sukses nantinya, anak yang berguna di masyarakat, agar bisa membahagiakan orang tua ya, dunia maupun akhirat. Mama pengen anaknya terus jadi hafal Quran. Alhamdulillah sekarang bisa, insya Allah. Semoga apa yang Mama doa tuh bisa menjadi penyemangat buat Zaki, dan semoga juga di akhirat bisa dikasih mahkota untuk Mama. Zaki cuma mau bilang, Zaki kangen sama Mama, ayah, abang, kakak, keluarga. Karena 10 bulan ya jarang pulang ke rumah, cuman bisa lewat HP. Pengen peluk keluarga. Untuk orang tua saya, jangan bersedih, harus ikhlas dengan segala keadaan dan kondisi. Allah tidak akan memberi ujian yang lebih dari kemampuan umatnya. Pasti itu semua adalah kemampuan kita. Jadi kita harus yakin setiap ada ujian tentunya pasti ada kelulusan atau naik level. Artinya ujian ini adalah untuk kita jalani, untuk melewati level selanjutnya. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, Umi saya terkhususnya ya, dan saya mengucapkan maaf karena mungkin saya pernah melakukan kesalahan yang membuat mereka kecewa. Saya pernah melakukan kesalahan fatal ya, sampai keluarga benar-benar kecewa terhadap saya. Saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Pertama dan yang paling utama, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan izin untuk saya bisa menghafal Al-Quran di sini dan mensupport, mendukung sepenuhnya untuk program saya di sini. Dan ini merupakan salah satu cita-cita dari saya sendiri, dan orang tua juga sangat mendukung. Alhamdulillah
itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pada orang tua saya, dan juga semoga apa yang saya lakukan di sini menjadi jariah untuk kedua orang tua saya, dan khususnya untuk ayah saya yang sudah tiada, semoga bisa menjadi jariah di alam kubur, dan juga untuk ibu saya yang telah mendukung saya sampai sekarang. Pemuda adalah pilar utama peradaban Islam. Maka jadilah sebaik-baik pemuda yang hafiz Quran Dan memiliki skill leadership. Mari bergabung bersama kami di Tahfidz Leadership Pekanbaru. Tahfidz Today, Leader Tomorrow.